Putin jadi juru selamat jutaan warga Eropa dari krisis energi. Nasib negara-negara Eropa kini ada di tangan Putin. Rusia punya pasokan energi di benua biru. Rusia hentikan jalur pipa tertua gas di Eropa. Jaringan pipa di Ukraina alirkan gas melalui Austria. Rusia stop aliran gas ke Austria. Keputusan di tangan Putin, pengalaman buruk pada Gazprom. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Presiden Rusia Vladimir Putin, penyelamat Eropa. Inilah ungkapan yang disematkan saat ini lantaran telah menyelamatkan benua Eropa dari krisis energi dalam jangka panjang. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut-sebut menyelamatkan benua Eropa dari krisis energi dalam jangka panjang. Hal ini terjadi saat Moskow justru mendapatkan embargo gas dari benua biru menyusul aksi militernya di Ukraina. Manajer Clean Energy Transition, Per Lekander, mengatakan bahwa ketegangan politik antara Eropa dan Rusia telah mendorong transisi energi di benua itu. Namun, ia juga menekankan poin terkait penghematan energi. Sementara banyak ahli merasa krisis energi yang terburuk sudah berakhir untuk saat ini, ia justru memperingatkan bahwa yang lebih buruk akan datang tahun depan. Adapun, Kremlin adalah pemasok terbesar gas alam dan minyak bumi ke Uni Eropa pada 2021. Namun, ekspor gas dari Rusia ke Uni Eropa telah turun akibat serangan Moskow ke Ukraina mendorong embargo di benua biru. Perekonomian utama Eropa pun bereaksi untuk mencoba mengurangi konsumsi energi dengan menopang pasokan dari sumber alternatif saat memasuki musim dingin. Secara bersamaan, pemain industri besar seperti Jerman telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali sejumlah pembangkit listrik tenaga uap untuk mengompensasi kekurangan gas Rusia. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin blak-blakan soal krisis energi di Eropa yang makin berlarut-larut. Putin mengatakan negaranya tidak dapat disalahkan atas melejitnya harga gas Eropa. Rusia memang merupakan pengekspor utama gas ke benua itu. Krisis energi terjadi akibat pasokan gas yang minim dan permintaan yang tinggi yang mendorong harga naik. Rusia melalui perusahaan gasnya, Gazprom, sempat disalahkan akibat hal ini. Namun kali ini, Putin membela diri. Diketahui harga gas spot Eropa mencapai harga tertinggi sepanjang masa setelah pipa Yamal yang biasanya membawa gas Rusia untuk rumah dan pembangkit listrik di Jerman berbalik arah dan mulai mengalir ke Polandia.
Rusia mengatakan Jerman telah menjual kembali gas ke Polandia dan Ukraina. Jerman sendiri menerima gas Rusia melalui beberapa rute, termasuk Yamal dan pipa bawah laut Nord Stream 1. Pemasok utamanya, perusahaan Rusia Gazprom, disebut memenuhi kewajiban sesuai kontrak. Gazprom telah meningkatkan pengiriman ke Eropa sebesar 7% pada Januari hingga November. Sementara Jerman membeli 5,6 BCM lebih dari setahun yang lalu. Volume inilah yang menurut Putin dijual kembali oleh Jerman ke Polandia dengan 3 juta meter kubik per hari berakhir di Ukraina. Sejumlah negara Eropa memang masih bergelut dengan krisis energi. Musim dingin yang melanda menambah beban dan menaikkan permintaan listrik. Sementara itu, harga gas grosir Belanda bulan depan, yang merupakan patokan Eropa, menjadi 140 euro per megawatt jam pada Kamis atau turun 15%. Trader mengatakan berita beberapa pengiriman kargo gas alam cair atau LNG menuju Eropa memberikan kelonggaran harga, meskipun sempat naik lebih dari 600% dari awal tahun 2021. Harga gas memicu tagihan listrik dan menambah inflasi global yang sudah tinggi di sejumlah negara. Rusia sendiri menegaskan kenaikan inflasi bisa menjadi bumerang bagi ekonominya sendiri yang kini menghadapi pertumbuhan harga konsumen mencapai level tertinggi dalam hampir 6 tahun. Pipa Nord Stream 1 menjadi begitu terkenal di Uni Eropa dalam beberapa minggu terakhir. Headline-nya mengalahkan inti dari invasi Rusia ke Ukraina. Karena dari sana suplai gas Rusia terhenti drastis menjadi tinggi 20% dari kebutuhan 40%, bahkan cenderung semakin berkurang. Di media-media barat dibahas bagaimana Cina dan juga India telah memborong gas dan energi Rusia, bahkan pada pembelian berikutnya yang tanpa diskon, telah melebihi batas penggunaan 40% di Uni Eropa selama ini. Para pemimpin Uni Eropa pada Jumat waktu setempat dijadwalkan mendiskusikan langkah untuk menangani lonjakan harga energi dan ancaman penghentian total pasokan gas dari Rusia. Mereka menuduh Moskow telah menjadikan energi sebagai senjata melalui penyempitan pasokan, yang diwanti-anti Jerman dapat menghentikan industrinya sebagian pada musim dingin ini. Beberapa negara barat mulai rewel karena menyusul sanksi barat atas invasi Rusia terhadap Ukraina. Puluhan negara Eropa sejauh ini telah terpukul oleh pemutusan aliran gas dari Rusia. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck memperingatkan negaranya berada di titik menuju kekurangan gas jika pasokan Rusia tetap rendah seperti yang terjadi saat ini, dan beberapa industri harus ditutup pada musim dingin. Perusahaan harus menghentikan produksi, memberhentikan pekerja mereka, rantai pasokan akan runtuh, orang akan berutang untuk membayar tagihan alat pemanas mereka, pengangguran akan melonjak, dan ini akan terjadi di mana-mana hampir di seluruh Uni Eropa, katanya kepada majalah Der Spiegel. Dia menambahkan bahwa hal itu adalah bagian dari strategi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memecah negara-negara tersebut. Uni Eropa mengandalkan Rusia untuk 40% dari kebutuhan gasnya sebelum perang naik menjadi 55% untuk Jerman. Kondisi itu menyebabkan celah besar yang perlu diisi di pasar gas global yang sudah ketat. Beberapa media barat juga bahkan menuduh Cina dan India sengaja dan bersekongkol dengan Rusia untuk menghancurkan Eropa di sisi ekonomi perlahan-lahan karena dengan memborong gas dari Rusia, Rusia dapat mengurangi kerugian akibat sanksi barat dengan sangat signifikan. Bahkan yang lebih buruk lagi, Cina dengan cepat melahap gas dari negara-negara yang sedianya diharapkan dapat menggantikan pasok gas Rusia ke Uni Eropa. Cina telah membantahnya dan mengatakan bahwa kebutuhan Beijing akan energi memang jauh lebih besar daripada Uni Eropa sebelumnya. Di tengah krisis energi yang melanda kawasan Uni Eropa, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba-tiba menawarkan pertolongan dan menyatakan akan menambah alokasi pasokan gas. Para ahli menilai bahwa nasib sektor energi Eropa kini berada di tangan Putin dan Rusia. Berikut informasi selengkapnya. Di tengah krisis energi yang melanda kawasan Uni Eropa, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba-tiba menawarkan pertolongan dan menyatakan akan menambah alokasi pasokan gas.
Para ahli menilai bahwa nasib sektor energi Eropa kini berada di tangan Putin dan Rusia. Harga gas alam di benua biru menyentuh rekor tertinggi baru, seiring ketatnya persediaan di tengah lonjakan permintaan menjelang musim dingin. Sepanjang tahun ini, harga gas di kawasan tersebut telah melonjak hingga 400%. Harga gas alam di Eropa berfluktuasi, bahkan sempat mencatat rekor tertinggi baru sebelum Putin datang dan menawarkan untuk menambah pasokan gas alam Rusia ke Eropa. Analis pasar mengatakan bahwa langkah tersebut menunjukkan bahwa Eropa semakin rentan dan bergantung kepada Rusia yang tengah menunggu sertifikasi dari Jerman untuk proyek pipa gas Nord Stream 2 yang kontroversial. Proyek senilai 11 miliar US dollar atau sekitar 156,7 triliun rupiah ini akan mengalirkan lebih banyak gas dari Rusia ke Eropa melalui Laut Baltik. Namun, Amerika Serikat telah lama memperingatkan bahwa proyek ini mengancam keamanan energi Eropa dan dapat dimanfaatkan Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan itu. Dia menyebut situasi yang dihadapi Eropa saat ini sebagai bentuk penyanderaan energi. Pasalnya, ia menilai bahwa niat Rusia sangat jelas, mengunci sektor energi Eropa dan Inggris yang saat ini terlalu lemah untuk melawan karena krisis energi yang tengah dihadapi. Sementara itu, Putin memanfaatkan pertemuan antar pemerintah kedua kawasan yang disiarkan televisi untuk menawarkan peningkatan pasokan gas ke Eropa. Di saat yang sama, dia mengecam Eropa karena telah banyak membatalkan kontrak gas jangka panjangnya diganti dengan transaksi spot. Bagaimanapun, melonjaknya harga gas telah menempatkan masalah krisis energi di puncak agenda para pemimpin Uni Eropa untuk mendiversifikasi kemandirian energi kawasan. Sebab 90% pasokan gas blok ini diimpor dengan Rusia sebagai pemasok terbesar bersama Norwegia. Masalah pasokan gas Eropa juga telah lama menjadi topik pelik yang memperburuk hubungan kawasan ini dengan Amerika. Para ahli melihat pertempuran atas pasokan gas Eropa sebagai perang proksi antara Amerika dan Rusia yang berlomba untuk menangkap pangsa pasar gas di kawasan itu, Rusia dengan gas alam dan Amerika dengan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG. Banyak ahli yang meyakini bahwa Rusia sengaja menahan pasokan gas ke Eropa dalam upaya untuk mempercepat sertifikasi proyek pipa gas Nord Stream 2 dari Jerman. Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, menyangkal tudingan bahwa Rusia ada di balik krisis energi yang melanda Eropa. Meski demikian, Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, mengatakan bahwa sertifikasi Jerman untuk proyek Nord Stream 2 dapat membantu untuk menurunkan harga gas. Ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa pertolongan Rusia hanya demi mendapatkan sertifikasi untuk proyek itu. Regulator energi Jerman sejauh ini belum menunjukkan tanda akan mengeluarkan sertifikasinya, bahkan memperingati bahwa Rusia harus menunjukkan komitmen tidak akan melanggar aturan persaingan dengan membatasi pasokan yang dapat menggunakan infrastruktur gas itu jika ingin mendapatkan sertifikasi. Jerman menyatakan tidak akan ragu menghukum Rusia jika telah menyalurkan gas ke wilayahnya sebelum proyek tersebut mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Proyek Nord Stream 2 selama ini ditentang oleh Uni Eropa, terutama Ukraina.
Pasalnya, pipa gas tersebut akan melewati pipa gas Ukraina, sehingga negara itu kehilangan pendapatan atas transit gas. Apalagi proyek itu diluncurkan pada 2015, hanya beberapa bulan setelah Rusia menginvasi dan aneksasi secara ilegal wilayah Ukraina. Polandia pun cukup lantang menentang proyek ini karena dinilai hanya akan memperkuat Rusia. Rusia memberitahukan bahwa mereka akan menghentikan pengiriman gas melalui Ukraina, menandai berakhirnya aliran gas terakhir Moskow ke Eropa. Berikut informasi selengkapnya. Rusia memberitahukan bahwa mereka akan menghentikan pengiriman gas melalui Ukraina, menandai berakhirnya aliran gas terakhir Moskow ke Eropa. Jalur ekspor gas Rusia yang paling tua ke Eropa, sebuah jaringan pipa dari era Soviet melalui Ukraina, akan dihentikan. Ukraina menyatakan tidak akan memperpanjang perjanjian transit dengan BUMN Rusia Gazprom sebagai upaya untuk memangkas keuntungan Rusia yang menurut Kiev digunakan untuk membiayai perang melawan mereka. Moskow menghentikan pasokan gas untuk Austria yang selama ini menjadi salah satu penerima utama gas Rusia melalui Ukraina. Kini, Rusia hanya akan mengirimkan gas dalam volume besar ke Hungaria dan Slovakia, di mana sebagian besar pasokan untuk Hungaria dialirkan melalui pipa yang melintasi Turki. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Rusia menyuplai sekitar 40% kebutuhan gas Uni Eropa. Kanselir Austria, Karl Nehammer, mengatakan bahwa penghentian pasokan gas oleh Gazprom sudah diperkirakan sebelumnya, dan Austria telah mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, menulis di X, mengatakan bahwa tindakan Rusia ini menunjukkan mereka sekali lagi menggunakan energi sebagai senjata. Namun, menurutnya, Austria akan menemukan cara untuk memastikan keamanan energi dan menolak pemerasan. OMV, pemasok energi terbesar Austria, mengatakan telah mempersiapkan pemutusan pasokan gas Rusia dan dapat mengalirkan gas ke pelanggannya dengan mengimpor dari Jerman, Italia, dan Belanda. Impor gas Austria dari Rusia akan berakhir menyusul sengketa kontrak antara Gazprom dan OMV. Dalam pemberitahuan yang diterbitkan di platform Hub Gas Eropa Tengah,
OMV mengatakan bahwa Gazprom telah memberitahukan penghentian pasokan gas. Harga gas Eropa dan global melonjak setelah penurunan pasokan gas pipa Rusia pada 2022. Namun beberapa negara Eropa berhasil menemukan sumber alternatif, termasuk gas alam cair dari Amerika Serikat. Washington, yang kini menjadi produsen gas terbesar di dunia, diperkirakan akan terus menggenjot produksinya. Austria adalah salah satu negara Eropa Barat pertama yang membeli gas Rusia ketika Uni Soviet menandatangani kontrak gas pada 1968, beberapa bulan sebelum invasi Soviet ke Cekoslowakia. Jerman juga sangat bergantung pada gas Rusia sebelum perang. Tetapi, pengiriman dihentikan ketika jaringan pipa Nord Stream di bawah Laut Baltik meledak pada 2022. Pemberitahuan Rusia untuk menghentikan pasokan gas ke Austria itu terjadi saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Olaf Scholz melakukan percakapan telepon pertama mereka sejak Desember 2022. Rusia siap untuk melihat kesepakatan energi jika Berlin tertarik, kata Kremlin. Menurut data yang dikumpulkan oleh Reuters, Rusia mengirim sekitar 15 miliar meter kubik gas melalui Ukraina pada 2023, yang hanya sekitar 8% dari puncak aliran gas Rusia ke Eropa melalui berbagai rute pada 2018 hingga 2019. Pada 2023, rute transit Ukraina memenuhi 65% kebutuhan gas di Austria, serta negara-negara tetangganya, Hungaria dan Slovakia, menurut Badan Energi Internasional. Ukraina menyatakan bahwa mereka tidak berencana untuk memperpanjang perjanjian transit gas hingga 2025. Perusahaan raksasa energi Rusia yaitu Gazprom menghentikan pasokan gasnya ke Eropa. Adapun penghentian pasokan energi ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Dengan demikian, Eropa berada dalam ancaman serius, mengingat Rusia sangat dibutuhkan untuk bersiap menghadapi musim dingin yang akan berlangsung mulai Desember mendatang. Dilansir dari BBC, Rusia sebelumnya telah secara signifikan mengurangi ekspor gas melalui pipa ke Eropa, terutama usai negara-negara Uni Eropa melakukan embargo ekonomi. Kemudian, Rusia juga sempat menutup pipa gas selama 10 hari dengan dalih perbaikan pada Juli lalu. Namun, setelah diperbaiki, Rusia justru mengurangi jumlah gas yang dikirim ke Jerman hanya tinggal 20% saja. Kali ini Rusia beralasan karena ada peralatan distribusi jaringan gas yang rusak. Terkait hal ini, para pemimpin Eropa khawatir bahwa Rusia bisa memperpanjang penghentian pasokan gas dalam upaya untuk menaikkan harga gas. Pasalnya, hal tersebut mengancam lonjakan biaya hidup di kota-kota Eropa, apalagi saat musim dingin datang. Jika hal ini terjadi, pemerintah negara-negara Eropa bisa terpaksa menghabiskan miliaran dolar anggaran untuk meringankan beban rakyat. Menteri Transisi Energi Prancis, Agnès Pannier-Runacher menuduh Rusia menggunakan gas sebagai senjata perang untuk menekan balik Barat. Namun, Rusia menolak tuduhan itu dan bersikeras bahwa sanksi Barat telah menyebabkan gangguan yang disebabkan rusaknya infrastruktur Rusia. Menurut Rusia, embargo membuat negara itu tidak dapat mengimpor peralatan dan teknologi dari negara Uni Eropa. Sehingga, infrastruktur gas Rusia disebut mengalami kerusakan dan tidak kunjung bisa diperbaiki. Meski demikian, Rusia tidak menjelaskan kerusakan tersebut secara detail hingga mereka tidak lagi mau mengirimkan gasnya ke Eropa. Pentingnya ketahanan sektor ekonomi dalam menghadapi ancaman geopolitik, khususnya dari Rusia dan Cina. Pejabat militer tertinggi NATO, Laksamana Belanda, Rob Bauer, menyoroti terkait meningkatnya jumlah tindakan sabotase dan kerentanan Eropa terhadap pasokan energi dengan menyebut pengalaman buruk dari ketergantungan pada Gazprom.
perusahaan gas Rusia. Berikut informasinya. Pejabat militer tertinggi NATO, Laksamana Belanda, Rob Bauer, dalam acara European Policy Center di Brussels pada Senin 25 November 2024 menegaskan pentingnya ketahanan sektor ekonomi dalam menghadapi ancaman geopolitik khususnya dari Rusia dan Cina. Bauer menyoroti meningkatnya jumlah tindakan sabotase dan kerentanan Eropa terhadap pasokan energi dengan menyebut pengalaman buruk dari ketergantungan pada Gazprom, perusahaan gas Rusia. Hal serupa ia ungkapkan terkait infrastruktur dan barang yang dimiliki Cina. Kita sebenarnya berurusan dengan Presiden Xi Jinping, tambah Bauer. Hal ini terkait situasi dihentikannya aliran gas ke Austria. Ini dampak dari berbagai aspek, antara lain situasi putusan hukum internasional, perang, dan politik gas. Ini membuat Rusia akhirnya menutup kerannya untuk negara-negara Uni Eropa, salah satunya ke Austria. Rusia menghentikan pasokan gas ke Austria karena perselisihan mengenai pembayaran, tetapi masih memompa volume tetap ke Eropa melalui Ukraina setelah pembeli yang tersisa meminta lebih banyak gas. Rusia sebelum perang Ukraina merupakan pemasok gas alam tunggal terbesar ke Eropa. Hampir semua pelanggan di Eropa mencoba mengurangi ketergantungannya setelah jaringan pipa Nord Stream ke Jerman meledak pada tahun 2022 lalu. Peristiwa ledakan pipa Nord Stream. Sementara, Kanselir Jerman Olaf Scholz berbicara kepada Presiden Vladimir Putin untuk pertama kalinya dalam hampir 2 tahun. Menurut Kremlin, Putin mengatakan kepada Scholz bahwa Rusia selalu memenuhi kewajiban kontraktualnya untuk pasokan energi dan siap untuk kerjasama yang saling menguntungkan jika pihak Jerman menunjukkan minat dalam hal ini. Pada puncaknya, Rusia memasok 35% gas Eropa, tetapi sejak perang dimulai pada tahun 2022, Gazprom telah kehilangan pangsa pasarnya ke Norwegia, Amerika Serikat, dan Qatar. Jaringan pipa Yamal ke Eropa melalui Belarus ditutup setelah terjadi perselisihan. Sementara Rusia menyalahkan Amerika Serikat dan Inggris atas ledakan di bawah Laut Baltik yang menutup rute Nord Stream. Washington dan London membantah telah meledakkan jaringan pipa tersebut. The Wall Street Journal melaporkan bahwa pejabat Ukraina berada di balik serangan tersebut, namun Kiev membantahnya. Tanpa Austria, pasokan Rusia yang signifikan hanya akan dikirim ke 2 negara Eropa, Hungaria dan Slovakia. Dalam kasus Hungaria, melalui jaringan pipa yang sebagian besar melewati Turki. Rusia mengirimkan sekitar 15 miliar meter kubik gas melalui Ukraina pada tahun 2023, sekitar 8% dari puncak aliran gas Rusia ke Eropa melalui berbagai rute pada tahun 2018 hingga 2019, menurut data yang dikumpulkan oleh Reuters. Pada tahun 2023, rute transit Ukraina memenuhi 65% permintaan gas di Austria dan negara tetangganya di timur, Hungaria dan Slovakia, menurut Badan Energi Internasional. Gazprom, perusahaan gas terbesar Rusia, resmi menghentikan pasokan gas ke OMV, perusahaan energi utama Austria, pada Sabtu, 16 November. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah Austria menerima pemberitahuan resmi dari Rusia. Sebelum invasi ke Ukraina, Rusia adalah pemasok gas utama untuk Eropa. Namun, konflik ini mengubah segalanya.
Upaya Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan energi pada Rusia membuat Moskow kehilangan hampir semua pelanggannya di wilayah tersebut. Kondisi ini semakin diperburuk oleh penghancuran pipa Nord Stream pada tahun 2022. Saat ini, satu-satunya jalur utama yang masih digunakan Rusia untuk mengirim gas ke Eropa adalah pipa era Soviet yang melintasi Ukraina. Namun, jalur ini juga diperkirakan berhenti akhir tahun ini, seiring keputusan Ukraina untuk tidak memperpanjang perjanjian transit gas. Austria menyebut penghentian ini terkait putusan arbitrase yang memenangkan OMV dalam sengketa pasokan gas. Arbitrase tersebut mewajibkan Gazprom membayar kompensasi sebesar 230 juta euro kepada OMV, yang diimbangi dengan pengurangan pembayaran Austria untuk pasokan gas. Meski demikian, regulator energi Austria, E-Control, memastikan pasokan dan harga gas di negara tersebut tetap stabil meski pengiriman dari Gazprom terhenti sejak pukul 6 pagi waktu setempat. Data menunjukkan aliran gas dari Ukraina ke Slovakia tetap stabil. Namun, aliran dari Slovakia ke Austria menurun 16% dibanding rata-rata bulan ini. Sebelum penghentian ini, OMV mengelola hingga 17 juta meter kubik gas Rusia per hari melalui jalur Ukraina. Di tengah ketegangan ini, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengadakan percakapan langka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 15 November. Menurut Kremlin, Putin menegaskan komitmen Rusia dalam memenuhi kontrak energinya dan membuka peluang kerjasama dengan Jerman. Dulu, Rusia memasok 35% kebutuhan gas Eropa. Kini, pangsa pasar Gazprom telah digantikan oleh Norwegia, Amerika Serikat, dan Qatar. Hanya Hongaria dan Slovakia yang masih menerima gas Rusia, dengan jalur utama melalui Turki. Pada tahun 2023, ekspor gas Rusia ke Eropa hanya mencapai 15 miliar meter kubik, atau 8% dari puncak ekspor pada 2018 hingga 2019. Penghentian pasokan gas ke Austria ini semakin menegaskan ketegangan geopolitik dalam konflik energi yang melibatkan Rusia dan Eropa. Situasi ini menandai babak baru dalam konflik energi yang terus membayangi masa depan hubungan Rusia dan Eropa. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.